Yao Yang, cepat peluk aku. Kakak ipar. Kamu bilang apa? Dingin sekali, cepat peluk aku. Kakak ipar sudah tidak kuat. Kakak ipar ngomong apa sih? Kita ini kakak ipar dan adik ipar. Kakak ipar mohon, apa kamu mau lihat kakak ipar mati kedinginan? Baiklah. Kakak ipar sekarang sudah lebih baik. Oh iya Yao Yang, soal yang kakak ipar bicarakan siang tadi. Sudah dipikirkan. Apa itu? Soal cari istri itu loh. Kakak ipar punya 2 adik perempuan, lebih cantik dari kakak ipar. Kalau mau, pilih satu, lebih baik nikahi keduanya. Agar keluarga Ju bisa berkembang. Ini juga wasiat kakakmu. Kakak ipar. Kamu ngomong apa sih? Keluarga kita baru kena musibah, susah payah selamat. Bahkan tempat tinggal saja tidak punya. Dengan apa aku cari istri? Jangan khawatir, kakak ipar yang urus. Hah? Sial benar. Baru transmigrasi, kena musibah, orang tua dan kakak meninggal semua. Kalau bukan karena aku pintar, mungkin aku dan kakak ipar juga mati. Dinginnya mencekam, rumah juga kosong melompong. Bagaimana hidup ini ke depannya? Terdeteksi objek penerus keturunan yang bisa diikat, pengikatan objek berhasil. Sialan sih, tingkat keyakinan 50%. Menjikat objek pertama, dapat hadiah, sembilan matahari ilahi. Sudah kubilang, transmigrasi begini. Masa tidak ada keajaiban? Ada apa Yao Yang? Kok senang sekali? Ah, tidak apa-apa kakak ipar, tenang saja, mulai hari ini. Penderitaan kita sudah berakhir. Yao Yang, kamu ada akal. Kakak ipar kurus-kurus, kok besar sekali? Jangan-jangan bakat alami. Ah. Hah. Aku mimisan. Darahmu panas sekali. Waduh. Sistem ini memberiku hadiah jurus 9 matahari. Ilmu bela diri dari serial TV. Aku harus mencobanya. Jurus 9 matahari. Aduh, aku ternyata sehebat ini. Dengan kekuatan ini, aku takkan kelaparan lagi. Yay. Jurus 9 matahari. Preman desa Wangemazi. Sering menindas pemilik tubuhku sebelumnya. Sekarang dia menggangguku lagi. Ada apa? Beruntung sekali kau dapat 2 kelinci mati kedinginan. Serahkan. Biar ku cicipi.
Aku juga sudah lama tidak makan daging, berikan padaku. Kalau mau makan, tangkap sendiri. Ini, untuk kakak iparku yang sedang lemah. Berani melawanku? Cari mati. Cepat sujud dan minta maaf pada kakakku. Aduh, wahai sayangku. Aduh, dia, aduh. Huh, Zhu Yaoyang. Kau tunggu saja. Aku takkan membiarkanmu begitu saja. Kak, lihat apa yang kubawa. Yaoyang, mereka adalah adik-adikku dari keluarga ibu. Dua adik perempuan. Tolong selamatkan kakakku. Asal kau mau menolongnya. Apapun akan kulakukan. Cepat bangun. Kak, apa yang sebenarnya terjadi? Desa Dashi sama seperti tempat kita. Salju turun selama 3 hari. Banyak rumah roboh. Orang tua mereka juga tertimbun di dalamnya. Mereka tak punya pilihan, hanya bisa meminta tolong padaku. Yaoyang, jangan usir mereka, ya? Aku bisa makan lebih sedikit. Ah, Kak, apa yang kau bicarakan? Mana mungkin aku tega tidak menolong? Lihat, apa yang kubawa. Kalensi, dari mana kau dapatkan? Tentu saja hasil tangkapanku. Kak, tenang saja. Kita takkan kekurangan makanan lagi. Cepat masak kelinci ini. Ya, aku akan nyalakan api. Hah. Kata kakak ipar memang benar. Dua saudari ini cantik sekali. Flu. Gimana, Yaoyang? Dia kena angin. Kamu cari kayu bakar, kita nyalakan api. Sudah agak membaik. Tapi rumah ini bocor di mana-mana. Kalau begini terus, pasti tidak akan sembuh total. Ini bukan solusi. Kamu peluk kakakmu. Biar dia hangat. Supnya sudah matang, Xiaotong. Cepat beri kakakmu minum. Kakak, bangun, minum sup dulu. Ini juga tidak bisa, Yaoyang. Kamu kan panas tubuhnya tinggi. Cepat peluk Xiaoqing. Ah, ini. Ini tidak baik. Yaoyang, cepatlah. Kakak Lansi sudah bilang pada kami. Kami setuju. Asal kakakku sembuh, kami akan menikah denganmu. Kamu dengar apa kata Xiaotong? Lagian nanti juga istrimu, pelukan saja tidak boleh? Aduh. Kenapa baju Xiaoqing basah? Pantasan kena flu. Xiaotong. Kita lepas baju luar kakakmu. Kamu diam saja, cepat peluk. Ini juga tidak bisa. Yaoyang, lepas bajumu. Seperti kita berdua tadi malam. Ah? Kakak Lansi, kalian berdua gimana? Banyak tanya. Cepat keringkan baju kakakmu. Oh, Kakak ipar, ini tidak baik. apa tidak baiknya? Kakak ipar sudah bilang. Nanti juga istrimu, takut apa? Aduh. Cepat. Hangat sekali. Nah, baru benar. Kalian berdua pelukan yang baik. Aku ambil sup lagi. Zaman dulu memang enak, tanpa sadar. Dapat 2 istri cantik. Tanpa mahar pula. Zhu Yaoyang.
Kau your cow. Cepat sembunyi. Aduh. Enggak mau keluar ya? Baik, lihat ini. Zhu Yaoyang, berlutut dan minta maaf. Yaoyang, ada apa ini? Kakak ipar, tidak apa-apa. Cuma kalian beberapa orang kecil, berani cari masalah denganku? Pelajaran terakhir belum cukup ya? Lupa dipukul lagi? Wah, Zhu Yaoyang, beberapa hari tidak ketemu. Kemampuanmu meningkat ya. Berani teriak-teriak padaku? Lebih baik minggir. Aku masih ada urusan. Cekat, kamu berlutut dan minta maaf. Kalau ada urusan, kita bicara di luar. Hari ini aku mau bicara di sini. Aku bilang terakhir kali padamu. Angkat tanganmu. Kalau aku tidak mau? Maaf. Aku minta maaf untuknya. Kakak ipar. Kamu tidak perlu minta maaf padanya. Hahaha. Lan Yi. Minta maaf. Tunjukkan sedikit kesungguhan. Janda muda ini cantik sekali. Malam ini temani kami ya. Dengan tangan kotormu, berani sentuh kakak iparku? Zhu Yaoyang. Kamu berani memukulku? Masalah kemarin belum selesai. Zhu Yaoyang. Sok jago di depan wanita, harus bayar harganya. Zhu Yaoyang. Mulai hari ini, aku akan membuat kalian tidak tenang selamanya. Baiklah. Ayo coba. Yaoyang, mereka banyak orang. Kita tidak bisa melawan. Kakak ipar, tidak apa-apa, ada aku di sini. Cuma beberapa preman kampung, hahaha. Mengatasi mereka gampang. Bukan masalah untuk kami, hahaha. Saudara-saudara, bawa anak ini dan habisi janda muda ini. Tinggal temani aku malam ini. Hahaha. Kakak tenang saja. Malam ini janda ini pasti jadi milikmu. Aku tanya sekali lagi. Siapa lagi yang tidak puas? Maju. Yaoyang, hati-hati. Suamiku, hati-hati. Hati-hati samping. Yaoyang. Syukur tidak terluka. Yaoyang, kamu tidak apa-apa? Kakak ipar. Aku baik-baik saja. Kenapa tadi kamu begitu bodoh, menangkis pisau untukku? Aku tadi tidak memikirkan banyak. Kakak ipar. Kamu tunggu di sini. Wang Mazi. Berani-beraninya kamu mengganggu kakak iparku. Hari ini kamu tamat. Hiu. Kakak Zhu, bukan aku. Dia yang ingin membunuhmu diam-diam, Kakak Zhu. Aku pukul. Aku beritahu kalian. Jika di kemudian hari berani menghina kakak iparku lagi, aku habisi kalian. Aku segera pergi. Aduh. Pergi. Kakak, aduh, kita, bagaimana caranya membalas dendam padanya? Iya kakak, aku tidak terima. Balas dendam apa? Anak itu,
sepertinya tiba-tiba tersadar. Tiba-tiba menjadi sangat kuat di masa kacau seperti ini. Kekuatan adalah yang utama. Harus berteman. Ayo pergi. Yao Yang. Kakak ipar lebih baik ikut denganmu, biar ada yang menemani. Kakak ipar, di gunung ini berbahaya. Aku pergi sendiri saja. Kamu, jaga mereka di rumah. Tenang, di rumah ada aku, tidak akan berantakan. Kak Yao Yang, bawa kami ikut. Kami juga bisa membantumu, aku juga mau ikut. Aku ingin membantu Kak Yao Yang. Aku tahu, kalian semua khawatir padaku, tapi tenang saja. Malam ini aku ajak kalian makan enak. Makan enak. Baik, kamu hati-hati. Kakak ipar menunggumu pulang. Syukur masih ada sayuran liar. Ini tidak boleh. Harus cari cara untuk menghasilkan uang. Kamu berani menyerang diam-diam. Aduh. Di musim dingin seperti ini, kita punya daging untuk dimakan. Kulit babi ini bisa diberikan kepada kakak ipar untuk dibuat baju penghangat. Nyanyikan lagu gunung di sana. Wang Emazi. Lagi cari masalah denganku, hah? Ah, tidak. Piukin. Katakan, ada apa? Rumahmu ada masalah. Pemerintah lagi mengirim tentara untuk memungut pajak dengan berbagai alasan. Menindas rakyat kecil seperti kita. Kakak ipar Lansi tidak tahan melihatnya. Cuma bicara beberapa kata, tapi akhirnya ditangkap. Ini. Ingat, bawa babi ini pulang. Cepat bayar. Tengke tidak. Di rumah kami, benar-benar tidak ada apa-apa lagi. Sudah makan daging, bilang tidak punya apa-apa. Cepat keluarkan. Jika Tuan Pejabat, di rumah kami benar-benar. Tidak ada apa-apa lagi. Ini hasil buruan adik ipar saya kemarin di gunung. Mohon Tuan Pejabat memeriksa dengan jelas. Saya hanya bertugas memungut pajak. 1 kepala 3 tal perak, termasuk adik iparmu. Total 12 tal. Berikan. Ini bukan meminta terlalu banyak. Rakyat kecil seperti kami, bahkan 30 keping pun tidak punya. Benar juga. Baru saja merampas 2 kali. Sekarang tetang merampas keluarga Zhu. Terlalu keterlaluan. Siapa yang bicara? Berani muncul dan bicara. Tuan Pejabat ini, kami benar-benar tidak punya. Tidak ada uang. Kalau begitu, kalian akan dijual ke rumah Borbio. Berani menyentuhku? Di siang bolong, berani menyakiti keluargaku? Tidak takut aku laporkan ke pihak berwajib, hah? Kamu, adik ipar orang ini kan? Pajak kepala. Jua belas tail perak, Erican. Kalau tidak bisa, pakai 3 wanita ini. Sebagai ganti utang. Aku belum pernah lihat pajak kepala setinggi ini. Ini perintah baru dari istana. Kalau nggak bisa bayar, aku habisin kamu. Jangan keterlaluan. Aku sengaja nindas kamu, warga kampung kecil. Berani-beraninya melawan aku. APA. Mau melawan kita? Coba kamu pukul satu dari kita. Jangan. Kami akan cari uang, mohon beri kami beberapa hari. Aku akan berusaha kumpulkan secepatnya. Aku mau uangnya hari ini, kalau nggak ada. Ganti dengan 3 orang ini. Cari 3. Aduh. Wajah. Semuanya. Sudah begini keadaannya. Kalau kalian ikut aku jamin kalian bisa makan daging tiap hari. Kalau nggak mau ikut aku, sekarang bisa pergi sendiri. Bawa kepalaku untuk ambil hadiah. Sekarang istana korup, pejabat menindas. Lebih baik aku ikut Kak Ju. Iya betul. Benar, pukul mereka. Bagus, iya, bagus.
Dasar penakut. Kamu sampai ketakutan. Kamu bunuh tentara. Mereka nggak mati. Cuma pingsan. Bikin aku kaget. Aku kira kamu bunuh mereka. Mazi, bagi daging ini ke keluarga. Biar semua cobain rasa daging. Ada daging makan. Terima kasih Kakshu. Sudah 2 tahun aku nggak makan daging. Aika kakshu, sehari makan 9 kali. Betul. Ayo. Kakshu. Kalau kamu nggak apa-apa, aku duluan ya. Tunggu. Kak Ju masih. Ada apa lagi? Kamu tinggal makan daging bareng. Benar? Ngapain aku bohongin kamu? Kalau gitu, aku nurut aja deh. Aku bantu ya. Wang M. Azi, kamu kan kuat. Tenagamu besar. Ngapain jadi preman? Nggak ada pilihan lain. Sekarang zaman dinasti Kuan. Pajaknya berat. Masalah dalam negeri dan luar negeri. Pemerintah malah nambah pajak. Kami juga terpaksa. Kalau nggak jahat, nggak bisa hidup. Gini aja. Ikut aku aja, ya? Serius? Ham. Kaksu. Asal bisa kenyang. Aku bakal setia sama kamu. Tapi Kak Ju, aku punya belasan teman di belakang. Hah. Ajak mereka semua, aku sanggup. Hah? Asal kalian nurut sama aku aja. Jangan ngulangin yang dulu. Kak Ju di atas. Aku hormat. Gak usah banyak sopan, ya. Sebentar makan daging bareng. Oak. Ikut Kak Yang, makan 3 kali sehari. Ha. Mbak. Kamu juga makan? Oh. Aku langsung datang. Ham. Makasih, Kak. Ini. Kalian ngapain sih? Kalian laki-laki makan di meja. Kami perempuan, mana mungkin makan di meja. Kakak Lansi benar. Tapi kami mohon, Yao Yang, kasih kami sisa makanan. SSST. Bangun. Bangun. Ayo. Kalian, dengar gak omongan aku? Cepat duduk. Cepat, cepat, cepat. Waduh. Hari ini, aku mau umumkan secara resmi, mulai hari ini. Setiap orang harus makan di meja, kita makan bersama. Beneran? Ham. Yao Yang, kita nggak apa-apa, beneran. Duduk. Apa nggak apa-apa? Kalian ini mau memalukan aku ya? Nanti orang-orang bakal bilang, aku Ju Yao Yang. Di rumah menyiksa istri sendiri. Hah? Kalian juga nggak mau kan? Aku jadi hancur reputasinya? Makan. Makan. Makan daging. Makan yang banyak ya. Hari-hari baik kita bakal semakin banyak, makanya kalian harus mulai membiasakan diri. Makan aja. Kakaksu. Nah.
Mereka bertiga gimana? Kamu bawa beberapa orang. Bereskan mereka. Bereskan dengan rapi. Kamu bilang mau. Itu bisa bikin kepala lepas, loh. Pikirkanlah, hari ini kita sudah memukulnya. Bahkan jika tidak dibersihkan, bukankah itu juga jalan buntu? Baik, Kakak. Nanti aku akan bawa orang untuk menyelesaikannya. Sekarang sudah membunuh tentara, harus cari cara untuk cari uang. Hanya dengan uang kita bisa merangkul orang dan melawan pemerintah. Tapi bisnis apa yang bagus? Kakak Yaoyang, aku kedinginan. Bisakah aku juga dapat tempat? Ada ide. Apa ada ide? Siapa yang punya ide? Ini. Bukan, tidak ada yang punya ide. Aku belum menyentuh kalian, loh. Sudah, cepat tidur. Hari baik akan segera tiba. Ayo. Hihi. Aduh. Sekarang ini, yang paling langka adalah garam dan sabun. Orang kaya beli sabun, orang miskin beli garam, pasti kaya. Garam kasar bisa dibeli murah, buat garam halus sangat mudah. Bahkan bisa untung puluhan kali lipat. FFT. HMPH. Langsung eksekusi. Kakak Yaoyang mana? Aduh. Sudah selesai? Yaoyang, kamu sedang apa? Oh, ini baju baru untuk kalian, tapi sekarang kondisinya terbatas, jadi bergantian pakai. Tapi tenang, nanti aku akan buatkan kalian semua pakai baju baru. Yaoyang, kami tidak kedinginan. Kamu pakai saja. Ya, kami tidak kedinginan. Lebih baik Yaoyang yang pakai. Baju ini memang dibuat untuk kalian. Masih perlu pakai ini. Terima kasih. Kakak ipar, jangan sungkan-sungkan sama aku. Terima kasih, Yaoyang. Mendeteksi nilai kedekatan sialan si. Naik menjadi 80%, hadiah diperoleh, kebenaran. Mengikat objek kedua, Siatong. Nilai kedekatan 50%, hadiah diperoleh, kotak material. Menjikat objek harga, Xiaoqing. Nilai kedekatan 50%, hadiah diperoleh, kotak medis. Kali ini aku tak terkalahkan. Yaoyang, kamu kenapa? Kakak ipar, tenang saja, aku baik-baik saja. Oh, Mari kita lihat apa itu kebenaran. Sepertinya sistem menjatuhkannya di celanaku. Yaoyang, kamu sedang apa? Yaoyang, kalau kamu sudah tidak tahan, ambil aku saja, lagi pula aku nanti juga milikmu. Aku juga mau. Siang-siang begini di halaman ngapain? Ayo, kakak ipar ajak kalian masuk. Tunggu. Aku sedang ambil sesuatu. Wah, Wow. Dengan kebenaran ini, mulai sekarang, kita tidak perlu takut diperiksa tentara. Yaoyang, apa ini? Ini namanya pistol. Dalam jarak 100 langkah, bisa membunuh tanpa terlihat. Nanti kalian akan tahu sendiri. Sayangnya sistem hanya memberi 1. Tapi kalau tingkat kedekatan naik ke 100, pasti akan diberi lebih banyak. Sepertinya harus lebih rajin menjalin hubungan dengan kakak ipar. Tunggu sebentar ya. Akhirnya dapat.
Semuanya sudah ada. Oh, aduh. Hehe, SST, rebus daging babi ini jadi minyak babi. Tambahkan sedikit bubuk kapur dan serbuk jerami, plus sedikit kelopak bunga. Bukankah itu jadi sabun? Tidak ada kerang. SST, di pinggir sungai, kerang kan bisa diambil sembarangan, ya? Aduh. Yaoyang, dari mana kamu dapat daging babi? Kamu, rebus daging babi ini jadi minyak babi. Lalu saring, ya. Itu sayang sekali. Ah, tidak sayang. Dengarkan saja kakak Yaoyang. Kakak Yaoyang sangat pintar. Kalau begitu, kalian cepat pergi, aku pergi dulu sebentar. Hei Tai. Aduh. Kak Yaoyang, sepertinya kamu jago bela diri. Ajarin kami dong, aku juga mau belajar, biar bisa membantu kakak Yaoyang. Kamu juga tidak perlu selalu khawatir tentang kami. Tentu saja bisa. Kalian pergi latihan kuda-kuda dulu. Latihan kuda-kuda. Kamu, tambahkan kayu bakar itu lagi. Aduh, jongkok lebih rendah lagi. Luruskan tangan, ya. Nah, berhasil. Apa yang berhasil? Wah, wanginya enak. Ini, namanya sabun, cuci muka pakai ini wanginya enak. Hari ini, aku akan pergi ke kota untuk menjual ini. Ini, Bisa laku tidak ya? iya juga ya. Harus ada ciri khasnya. Iya Kak Yaoyang. Bisa diukir gambar pria dan wanita tampan. Pasti bisa menarik lebih banyak pelanggan. Nah, itu ide bagus. Tapi masalahnya, siapa yang bisa mengukir? Aku dan adik. Kami berdua jago mengukir. Oke, ayo. Nah, Ya ampun. Ini cantik banget, ya? Oh. SST, kalian dapat satu-satu, ya. Hehe. Ini. terima kasih, Kak Yaoyang. Itu, apa? Hari ini aku mau ke kota. Jual ini, pulangnya mungkin agak malam. Kalian bertiga jaga diri ya. Aku temanin kamu pergi. Nggak usah. Kamu jaga mereka berdua di rumah aja. Aku pergi sendiri aja. Sebentar lagi kita. Kaksu. Kak Ju, kamu mau kemana? Aku kebetulan mau ke kota. Kalian ikut aja. Oh. Nanti malam, aku traktir teman-teman makan daging, minum bir. Oke, makasih Kak Ju. Iya, kamu, siapin 2 orang. Jaga kakak ipar kami baik-baik, ya. Kamu yang atur, ada apa-apa, kabarin kita di kota, siap. Sabun putih Libai. Teman-teman, jangan lewatkan. Sabun putih Libai. Beauty. Bikin kalian wangi dan putih, loh. Wangi, beauty. Apa itu sabun? Selamat datang. Sebentar dulu. Efek sabun kita langsung kelihatan. Ayo.
Lihat wajah Mazi sekarang. Hei, sekarang lihat wajah Mazi. Oh. Sekarang bukan cuma Mazi hilang, tapi jadi putih dan wangi. Ini beneran efektif. Kalau gitu harganya berapa? Kalian lihat baik-baik ya. Yang ini motif bunga cantik. Ini buat perempuan, loh. Kalau yang ini, bergambar pria tampan, khusus untuk tuan-tuan. Saudara-saudara, karena kalian pengguna pertama, jadi. Bukan 199, bukan 99, cuma 500 kain aja. Kalau tidak memuaskan, garansi uang kembali. Beneran bisa refund? Waduh, beneran dong, lebih bener dari emas murni. Lihat nih, wanita tercantik di County pakai ini. Kalau kamu pakai, pasti lebih cantik darinya, loh. Aku mau 2. Aku juga mau. Kalau bagus, aku akan rekomendasikan ke teman-teman. WK. Tenang aja, pasti bagus. Kami gak pernah bohong sama keluarga, loh. WK. Hiya. Hihi. Ahem. Saudara-saudara, jangan sampai kelewatan, Bye-bye. Dijamin cuciannya wangi dan bersih, loh. Saudara-saudara, jangan sampai kelewatan. Sabun wangi bye-bye. Bye-bye. Bikin cucian wangi dan bersih. Kak, sepanjang pagi cuma 2 orang yang datang, bisa laku gak ya? Kayaknya lokasinya kurang tepat. Ayo coba pindah tempat. Bus. Ada yang datang, WK. Aku mau 2. Aku juga mau, kasih aku. Ada pembeli nih. Kami dengar dari Nona Huang. Sabun kalian bagus banget, sengaja beli ke sini. Aku mau 2. Lebih wangi dari bedak, aku duluan ya. Aku juga mau, kasih aku 2. Santai aja, satu-satu, yuk. Aku juga mau, Lala. kasih aku 1. Milikku. Aha. Bersih kalian. Minggir Simua. Ayo, Tuan Pejabat, ini apa maksudnya? Aha, baik itu para tuan pejabat. Cuaca dingin begini, patroli pasti melelahkan, begini saja. Silakan. Minum anggur sedikit, hangatkan badan, ya. Ini kurang banyak. Kami banyak orangnya loh. Kami juga cuma usaha kecil-kecilan. Tolong permudah kami, Melanggar tanah pemerintah denda 50 tael, cuma mau kasih segini? Kayak ngasih pengemis saja. 50 tael. Mending rampok saja. Kami memang rampok. Cepat keluarkan. Atau Samuel masak penjara. Jangan keterlaluan. Dunia ini lebih gelap dari yang kubayangkan. HMPH. Lalu apa yang bisa kalian lakukan? Kami pejabat. Kalian rakyat. Lawan langit jangan lawan pejabat. Tak pernah dengar? Waduh. Ada cewek cantik. Lari. Dasar. Berani mukul kami. Cepat kejar. Tangkap mereka. Siaulan mana? Kakak. Sudah kubilang, ketemuan di pintu desa kita. Dikejar nggak? Santai kak, mereka nggak bakal nemuin kita cepat-cepat. Pulang ke desa. Itu, tahu di mana ada toko beras? Toko beras? Aku tahu. Bukan Kak Ju, kamu,
Cari toko beras buat apa? Di zaman kacau begini, uang gak banyak gunanya. Harus punya makanan dulu, baru bisa bentuk pasukan. Tak kusangka Kak Ju punya ambisi besar. Ikut dia. Pasti benar. Diam aja ngapain? Cepat tunjuk jalan. Ah, Aih pulang-pulang, makan 3 kali sehari. Kak Shu, Wang Mazi. Kalian bawa apa ini? Ini. Beras putih? Ah. Beras putih. Banyak sekali. Hei Mazi, hari-hari ini kamu ikut aku, pasti capek ya. Ambil 1 karung untuk dimakan sendiri. Ah, benarkah Kak Ju? Ini. Suruh ambil, banyak bicara. Ayo. Ini wow. Banyak banget, cepat-cepat. Terima kasih, Kak Shu. Nggak nyangka, ikut Kak Ju untungnya segini banyak. Kak Shu. Nanti. Kamu suruh aku ke timur, aku nggak akan ke barat. Sepakat? Ya. Ya. Ayo pergi. Wah, banyak banget berasnya. Hei, Kak Shu. Aku boleh ikut kamu nggak? Asal datang dengan tulus. Boleh ikut aku. Aku pasti gak akan menyanyiakan kalian, ya. Bagus banget. Ah, beneran? Kak Shu, aku bantu kamu. Ayo, aku juga bantu. Ayo. Sapetan. Hei, oke. Yaoyang, kamu sudah kembali. Kok bawa banyak banget? Astaga, banyak sekali beras putih. Yaoyang, Dari mana kamu dapat ini? bisnis lah. Haha, Kak Shu. Aku pulang dulu ya. Tunggu dulu. Kak Ju, masih ada apa lagi? Hei, kamu juga capek. Ambil ini untuk dimakan. Terima kasih, Kak Shu. Bangunlah. Jangan sungkan sama aku. Begini, kamu cari warga sekitar, bilang ke mereka. Siapa yang mau ikut aku, bagi-bagi makanan. Oke, aku langsung pergi. Yaoyang, kamu lihat apa? Aku rasa kita harus ganti rumah baru. Rumah baru? Kita punya uang sebanyak itu? Suamimu punya banyak uang. Gini aja. Kita bikin pabrik sabun. Gini lebih gampang cari uang, cepat lagi. Jadi kita bisa produksi massal. Biar kita tersebar di seluruh kabupaten, bahkan kota besar. Asal nama kita sudah terkenal. Harga pasti bisa naik juga. Betul sekali. Kalau begitu, Aku bisa ngapain? Kakak Ipar, kamu jago ngatur rumah tangga. Nanti, uangnya kamu yang pegang. aduh, aku takut nggak bisa. Santai aja kak, kamu pasti bisa. Aku percaya sama kamu. Hah? Aduh, Beneran nih? Apa yang kubilang tadi semuanya benar. Pokoknya, ikut Kakak Ju, nggak bakal nyesel. Kalau gitu kita ke rumahnya tanya-tanya yuk. Ayo. Kak Ju, katanya kami harus ikut kamu. Caranya gimana? Iya, gimana caranya? semuanya, aku rencananya mau bikin bengkel kerja. Kalian bisa kerja di tempatku, aku bakal bayar kalian. Wah, Warga sekalian, Kak Ju pasti nggak bakal ngecewain kita. Percaya deh sama dia. Betul, nasi putih sepuasnya. gak cuma itu, kalian kerja di tempatku. Setiap hari aku kasih 500 uang. Wah, Keren. Ukayun? Selesai. Banyak banget, WKWKWK, wow. Kak Ju, kamu nggak bohong kan? Aku Ju Yaoyang, omongan pasti ditepati. Semakin rajin kerja, semakin banyak dapatnya. Gak ada batasnya. Aku daftar. Aku juga mau daftar. Aku juga mau daftar. Kak Yaoyang, mending kita bagi-bagiin beras dulu ke mereka. Kenyang dulu baru ada tenaga kerja. Sekalian buktiin kemampuan kamu. Bener banget. Kalian gimana? Ikut Xiao King ambil beras, makan sampai kenyang. Langsung kerja. Oak. Ayo.
Gimana? Suka nggak? Wah, ini rumah paling megah yang pernah kulihat. Kak Yoyang, Kenapa kamu bangun bengkel di belakang rumah kita? pasti Kak Yoyang ingin. Mengumpulkan warga desa. Agar lebih siap menghadapi keadaan darurat. Hah. Pintar sekali. Kita sudah membunuh tentara. Nanti mereka pasti akan mencari kita. Makanya kita harus bersiap dari sekarang. Iya. Hati-hati tangganya. Hahaha. Bos Jiang. Ini bengkel kami. Bahan yang kami pakai. Semua berkualitas tinggi. Silakan. Asal bekerja sama dengan kami, aku jamin bisnismu akan naik kelas, betul. Belakangan ini, aku juga dengar tentang sabun kalian. TAPI. Berapa banyak pasokan yang bisa kalian berikan? Toko kosmetikku sudah tersebar di puluhan kota di luar kota ini. Tapi, terlalu sedikit, tidak cukup. Hahaha, Bos Jiang, tenang saja. Asal Anda bisa menampung. Kami pasti bisa memenuhi. Kalau begitu, semoga kerja semuanya lancar. Kerjasama yang menyenangkan. Batch pertama 3.000 sabun. Aku tunggu kabarmu. 3.000. Bos Jiang tenang, dalam 3 hari. Pasti sampai? Baik, aku duluan. Lanjut. Hihi. Bos Jiang. Kalau begitu aku tunggu kabar dari Bos Ju. Bos Jiang, bagaimana kalau kita kembali minum beberapa gelas lagi? Tidak usah, tidak usah. Hari ini aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Lain kali pasti. Kalau begitu aku tidak menahan Bos Jiang lagi. Wah, bagus. Kak Ju, keren banget ya kamu. Bisa kerja sama dengan bos terbesar di kabupatenku. Dasar, cuma segitu aja ambisinya. Yang aku mau adalah seluruh dakian. Wah, berarti kita bakal jadi pengusaha terkaya di dakian dong. Dasar, cuma segitu aja ambisinya. Yang aku inginkan adalah tahta kaisar dakian. Kalau begitu, Anda Kaisar Ju? Kalau begitu, berarti aku jadi jenderal besar dong? Hahaha. Ju. Kaisar. Kok terdengar familiar ya? Kak Ju benar-benar baik sama para kakak ipar. Baru aja jual perak, langsung beliin para kakak ipar baju dan perhiasan. Biasa aja, jangan berlebihan. Ini artinya apa sih? Taksu. Di depan ada tentara dan petugas. Cepat, cepat, cepat. Minggir, minggir. Kami dari kantor kabupaten mau masuk menyelidiki kasus pembunuhan. Baik-baik kalian dengarkan. Lihat baik-baik, ini surat penyelidikan dari bupati sendiri. Surat penyelidikan pribadi dari bupati. Kasus pembunuhan apa? Desa kami nggak pernah ada kasus pembunuhan. Yang mau kami selidiki adalah 3 petugas kabupaten yang hilang di desa kalian. Petugas kabupaten apa? Kami nggak pernah dengar. Minggir Simiwa. Kalau nggak, aku nggak segan. Tuan-tuan. Kami benar-benar nggak lihat orang itu. Cuaca dingin begini, mending beli 2 gelas arak buat minum. Terlaluan. Anggap aku pengemis ya? Berani ganggu kakak iparku. Tenang semua, biarkan mereka masuk menyelidiki. 4 tuan, mending makan daging dan minum arak di rumahku dulu. Kenyang baru ada tenaga buat menyelidiki. Nah gitu dong. Ayo antar aku. Pulang dulu semua, serahkan padaku. Kakak ipar bisa nggak? Percaya sama kami. Pulang dulu aja. Tolong. Kakaksu. Kakak,
Apa maksudnya ini? Ini takut terjadi konflik antara tentara dan warga desa. Melukai orang kita sendiri. Ah, kalau kakak masuk sendiri, bukankah berbahaya? Sekarang pemerintahan korup. Tentara jahat itu juga bukan orang baik. Aduh, Hai, mereka kan bukan bodoh. Ayo kita masuk lihat. kakak Ju, ayo kita pergi. Hah, Impact 1. silakan. Sial, berani menyerang tentara. Tidak terlihat, lumayan hebat. Tapi, kalian masih harus. Apa kalian lupa? Masih ada aku. Ah, Loh, Kak, mereka gimana? Lebih baik tunggu Kak Yao yang kembali dulu. Jangan terlalu banyak pikiran, kuburkan saja. Yao Yang. Kamu sudah kembali. Hai, Kak Yao Yang. Ayo. Kalian, kali ini berhasil sekali. Hehe. wah. Ini, beberapa kakak, kapan jadi? Sekarang jadi sangat berani ya. Ini berkat ajaran Kak Yao Yang. Ah, Ah, ayo. Ini untukmu. Wah, Ini semua hadiah untuk kalian. Lihat suka atau tidak. wah, tusuk konde yang cantik, baju juga bagus. Ada bedak dan perias juga. kakak Siu. Sekarang kita sudah membunuh tentara, juga bermusuhan dengan pemerintah. Lalu, Selanjutnya harus bagaimana? Ini mudah, rekrut pasukan. Rekrut pasukan. Rekrut pasukan, hitung aku juga. Kakak Siu, ini uang warisan dari 3 generasi keluargaku. Semua kebaikan kepada kakak Siu. Baik. Dengan kata-katamu ini, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Asal kakak Ju memberiku sesuap nasi saja sudah cukup. Dinasti Dakian yang bobrok ini sudah lama menyengsarakan rakyat. Sudah waktunya memberontak. Ayo. Wah, Banyak sekali. tak kusangka, sepotong sabun kecil bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Bagaimana dengan ini? Ini semua tabunganku. Ini, kuberikan padamu, untuk merekrut pasukan. Yao Yang, apa maksudnya ini? Kali ini, kita melakukan bisnis yang berisiko tinggi. Kalian simpan uang ini. Bisa hidup enak di sisa umur kalian. Aku tidak peduli, aku tidak pergi. Aku suka di sini, meski harus kehilangan kepala. Aku juga akan kehilangan kepala bersamamu. Yao Yang, jika bukan karena kamu, kakak ipar sudah lama mati. Kakak ipar tidak takut mati untuk kedua kalinya. Ketiga kakak ipar ini benar-benar pahlawan. Sungguh wanita tidak kalah dengan pria. Baik, dengan kata-kata kalian ini. Aku pasti tidak akan membiarkan kalian mendapat sedikit pun kesulitan. Urusan kita ini pasti berhasil. Sudah. Cepat gunakan uang ini untuk merekrut pasukan. Kami menunggu kabar baikmu. Ayo. Sayap. Serahkan pada kami. Baik, ayo pergi. Dari sini ke sini, jahitannya lebih rapat. Suamiku benar-benar punya ambisi besar. Aneh, kenapa ada suara petir di musim dingin? Tidak tahu.
Astaga, kakak ipar cepat lihat. Ternyata ada tulisan langit. Mungkinkah ini traktor? Pendeta kerajaan bilang, malam ini ada fenomena langit aneh. Bisa melihat bagaimana nasib dinasti Dakian sekarang. Baginda, tentu saja sangat makmur. Tentu saja, nama Baginda akan dikenang selamanya. Hahaha, selirku pandai berbicara. Mengapa penasihat kerajaan diam? Ini. Katakan saja. Aura ungu terputus, dinasti Dakian sudah habis masanya, kaisar baru akan segera muncul. ATA, penasihat punya cara untuk menghadapinya? Atau langsung cari orang ini. Baik. Naga baru ini seharusnya muncul di desa Dongshou. Dugaan saya, orang ini bermarga Ju. Menurut yang saya tahu, ada desa Ju di Dongshou. Baginda bisa fokus menyelidiki desa itu. Henggual. Sampaikan perintahku, kirim orang untuk menemui Bupati Ku County. Pergi ke desa Ju untuk menyelidiki. Tangkap semua yang bermarga Ju. Siapa yang berani melawan? Langsung dibunuh. Sayap. Ini uang bulan ini, 30.000 tael. Hitunglah. Saudara Jiang, kita sudah bekerja sama beberapa bulan. Sudah lama, tentu saya percaya padamu. Uang ini tidak perlu dihitung. Ngomong-ngomong, baru-baru ini saya dengar kabar, katanya pemerintah Ku County sedang menyelidiki desa Ju kalian. Oh, menyelidiki desa kami untuk apa? Jangan-jangan mengincar industri desa kami? Kabarnya, penasihat kerajaan meramalkan kaisar baru akan lahir di desa Ju kalian. Meski bermarga Ju, tapi tidak tahu benar atau tidak. saya menyarankanmu, berhati-hatilah. Kaisar sekarang sangat bodoh. Jangan-jangan orang yang dia maksud adalah aku? Haha. Jika benar saudara Ju, di masa depan, jangan lupakan aku. Saudara Jiang, aku tentu tidak akan melupakanmu. Kalau begitu, Aku pergi dulu. Kamu harus sangat berhati-hati. Ayo, ke sini. pergi. Baik. Yaoyang, uang kertas ini. Sepertinya lebih 10.000 tael. Biar aku lihat. Saudara Yaoyang, 10.000 tael ini. Anggap saja sebagai dana militermu. Aku percaya kabar yang beredar. HMPH. Ternyata bos Jiang ini cukup percaya tahayul ya. Kalau begitu uang ini. Kita simpan dulu, nanti kita kembalikan padanya. Kita baru merekrut 3.000 pasukan. Perlu beli lebih banyak perbekalan. Tapi aku lebih ingin pakai uang ini buat beli hadiah buat kakak ipar. Jangan ngomong sembarangan. Mendeteksi kedekatan Xialanzi. Ini. Seberapa dekat sih yang disebut dekat? Punya anak. Apa harus sedekat itu? Aku. Sebenarnya aku selalu ingin memperbanyak keturunan keluarga Ju. Cuma abangmu menikah denganku, besoknya sudah. Bagaimana kalau kamu saja? Kakak iparku malam ini benar-benar merepotkan. Sistem. Meriam Italia kumana? Tindakan intim selesai. Sistem memberi hadiah meriam Italia. Haha.
Ini senjata penakluk kota. Dengan ini, aku tak terkalahkan. Apa ini? Dari mana asalnya? Ini namanya meriam Italia. Aku buat sendiri dengan tangan. Bagaimana? Aku tidak mengerti, tapi kedengarannya keren. Seperti kamu. Benar, nanti kamu akan mengerti. Kak Ju tidak baik. Bupatiku sudah mengumpulkan banyak pasukan. Mereka sudah sampai pintu desa. Dia berkata benar. Ekaksu. Panggil pemimpin desamu, aku ada urusan dengannya. Tuan Lin, bicara dengan aku saja, aku bisa sampaikan. Aku minta pemimpin desa, kamu tidak mengerti? Siapa yang cari aku? Orang yang kamu cari adalah aku. Kamu pemimpinnya? Kumpulkan semua orang di desa ini yang Margaju. Kenapa dia cari orang Margaju? Kakju Margaju. Jangan-jangan dia mau cari masalah dengan Kak Ju? Jangan banyak bicara, cepat serahkan mereka. Kita semua Margaju. Kalian rakyat bandel, berani-beraninya tidak takut mati. Ayo tangkap mereka. Tangkap mereka untukku. Tunang semuanya, ikut kami kembali ke kantor kabupaten. Jangan buru-buru, lihat apa trik yang dia mainkan. Trik apa lagi? Ini adalah perintah kaisar dari istana. Siapa yang berani melawan akan mati. Ternyata apa yang dikatakan Jiang Qihao benar. Aku juga dengar, kalian merekrut tentara secara diam-diam lewat pasar gelap. Membeli senjata dan perlengkapan. Tahu masih berani datang? Ayo tangkap. Kalian ini mau memberontak? Betul. Aku beritahu kamu. Yang akan kuserang adalah kabupatenku. Serang. Mundur. Keluarlah dari sini, mundur. Kakak Ju, penjahat ini sekarang kabur. Gimana? Ayah, dia pasti akan memberitahu ibu kota. Serang kabupatenku. Tapi kabupaten punya pintu gerbang, susah diserang. Tenang, aku punya cara. Ayo. Ngapain ke sini? Apa ini? Semuanya, ini adalah meriam Italia. Bawa ini, kita pasti menang. Apaan sih ini? Aku juga belum pernah lihat. Bawa ini, kita serang kabupaten, ayo. Wah, enda ini sih kecil. Apa ini? Kelihatannya keren, bentuknya aneh. Ini saja cukup. Percayalah pada suamiku, kalau dia bilang bisa, pasti bisa. Betul, pasti bisa. Kalian tunggu di rumah, aku pergi serang kabupaten. Nanti aku jemput kalian. Tidak, aku ikut denganmu. Aku juga ikut, apapun yang terjadi. Kita harus bersama, lagi pula kita juga bisa bertempur. Ini. Baiklah, ayo kita pergi bersama. Ayo ganti baju. Ayo. Berangkat. Zhu Yaoyang. Berani mengejar sampai kabupaten, cari mati ya? Yang Margalin, cepat turun. Aku hancurkan kepalamu. Turun dan bunuh dia, hadiahnya 10 tael. Serbu.
Ini tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Asal kau buka gerbang kota. Aku bisa memberimu kesempatan hidup. Meski kau menang, lalu apa? Benteng kotaku kokoh seperti besi. Mustahil ditembus. Baik, aku beri kau kesempatan lagi, buka gerbang sekarang. Kalau tidak, ku buat kau mati tanpa jasad utuh. Kalau berani, tembus saja benteng ini. Mimpi kalau mau kubuka gerbang. Jangan sok tidak tahu diri. Ku beritahu, surat sudah kutulis. Kalau kau gagal tembus benteng, akan kukirim ke ibu kota. Nanti pasukan ibu kota datang. Kau pasti mati. Baik, jangan salahkan aku. Kak Yaoyang, kau benar-benar punya cara. Cara apaan? Omong kosong. Mazi, bawa meriam Italiaku. Sayap. Wahahaha. Barang rongsokan ini. Mau hancurkan benteng? Mempelah. Ngapain banyak bicara? Tembak. Tembakan yang bagus. Serpiu, Meiju. Kak Ju, di belakang kita ada pasukan lagi. Apa? Pasukan dari mana? Saudara Jiang, kenapa kau datang? Dan bawa pasukan pula? Saudara Ju, dengar kau mau serang kota. Aku juga kumpulkan pasukan untuk mendukungmu. Saudara Jiang, keren bantuanmu. Baik, jangan buang waktu, ayo serbu bersama. Ayo, Meiju. Katakan, apakah pesan sudah sampai ke ibu kota? Sebelum kalian datang, pesan sudah dikirim. Aku. Cepat sekali kau. Masih bisa dicegat? Sepertinya, sudah terlambat. Kau. Sudahlah, yang penting sekarang cari solusi. Kalau dia? Pejahat ini tidak ada gunanya dibiarkan. Buang dia. Ya. Ampun. Saudara Ju, mulai sekarang aku akan mengikutimu. Tapi sebaiknya, jangan sampai hubungan kita terbongkar. Aku akan memberikan semua keuntungan dari sabun padamu. Tenang, aku tahu batasnya. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bagaimana jika istana mengirim pasukan? Kalian tenang saja. Pasukan istana butuh setidaknya setengah bulan untuk sampai ke sini. Kita punya waktu yang cukup untuk mengerahkan pasukan. Jiang Qihao, mengapa kau mengambil risiko begitu besar untuk memberontak bersamaku? Rakyat sudah terlalu lama menderita di bawah dinasti Dakian. Dunia sedang kekal. Aku mengambil kesempatan untuk menjeruk jutaan tail perak dari rakyat. Sekarang melihat ada harapan, saatnya mengembalikan kepada rakyat. Sayalan. Juyaoyang ini terlalu berani. Berani merebut kota kabupaten. Yang mulia, izinkan hamba memimpin pasukan untuk membasmi pemberontak ini. Yang mulia, jangan gegabah. Hamba mendengar. Juyaoyang memiliki kemampuan memanggil pasukan surgawi. Menaklukkan kota dari jarak 100 langkah. Lalu apa solusinya? Hamba punya satu rencana. Guru Negara, Sipak Ketaken. Jika ada cara, segera sampaikan. Apakah harus menunggu sampai mereka menyerang ibu kota baru bicara? Adu domba, bisa tanpa mengorbankan satu prajurit pun. Adu domba. Cepat jelaskan. Yang mulia, Jenderal, lihatlah. Di sekitar kabupatenku, dalam radius 10 li, ada sebuah markas perampok bernama Hei Huzhai. Perampok di markas itu sangat tangguh, jumlahnya banyak, dan sangat serakah. Asal kita sebarkan kabar bahwa kabupatenku makmur.
Perampok pasti akan menyapu bersih kabupatenku, sementara kita. Bagus, belalang menangkap jangkrik. Burung pipit menunggu di belakang. Hahaha. Bagus, kalian segera laksanakan. Ya. Nyonya, tenang saja, tidak akan ada sebutir beras pun yang hilang. Bagus, kali ini membeli 30.000 kati. Dalam 2 hari bisa selesai jangkut. Perbekalan untuk puluhan ribu pasukan kita kekap untuk beberapa bulan. Kepala markas, ada kereta pengangkut bahan makanan lewat. Aku dapat kabar, dan sudah menunggu 3 hari. Akhirnya datang juga. Anak buah, ikut aku merampok perbekalan. Jalan ini kubuka, ingin lewat, tinggalkan harta. Jangan gegabah, mereka membawa terlalu banyak orang. Tuan, kami adalah bupati kabupatenku. Orang Xiaoyang, kau dan aku adalah tetangga. Bagaimana kalau kita minggir sebentar? Aku tidak peduli kau orang siapa, kalau mau lewat jalan ini. Tinggalkan bahan makanan di belakangmu untukku. Aduh, hahaha. Nona kecil ini cantik juga. Ikut aku ke markas Heihu, jadi istri kepala bandit. Si mata satu, jangan keterlaluan. Lalu bagaimana? Saudara-saudara, lawan mereka. Lindungi Nyonya kembali ke kota. Hahaha, Nona kecil, ikut aku ke markas. Hahaha. Lepaskan aku. Jangan. Lepaskan aku. Hahaha. Lapor tuan. Buruk, terjadi masalah. Apa masalahnya? Pelan-pelan saja. Nyonya diculik oleh markas Heihu. 30.000 KD bahan makanan pertama, kita juga terampas. Ini. Markas Heihu berani sekali. Berani melakukan ini. Kakaksu, kamu tenang saja. Markas Heihu pasti tidak berani menyentuh kakak ipar. Orang markas Heihu. Belum tentu tidak berani. Hari ini aku sendiri yang pergi ke sana. Markas Heihu mudah dipertahankan, sulit diserang. Bagaimana kalau kita berdiskusi lagi? Diskusi apa? Sekarang juga pergi. Kakak Ju, bagaimana kalau... Kita bagi 2 pasukan, serang masuk, bagaimana? Kakak, ini jurus apa yang kau gunakan? Aku mengerti. Maksud kakak Ju adalah, Kita harus langsung serang sarang musuh. Sudahlah, jangan banyak bicara. Senjata. Cepat. Siapa berani masuk ke markas Heihu? langkah lagi, 3. Senjata APA ini? Belum pernah melihat senjata seperti ini. Ikut aku. Ayo. Hahaha. Nona kecil, jangan takut, ikut aku jamin kamu. Hidup enak, hehe. Aku tidak tertarik. Wah, punya karakter, aku suka, hahaha. Jangan mendekat. Kakak ipar, tidak apa-apa. Yaoyan, Akhirnya kamu datang. kakak ipar. Aku datang, tidak apa-apa. Kakaksu.
Orang ini bagaimana kita tangani? Bagaimana kalau kita bunuh saja dia? Biarkan dia hidup. Zhu Yaoyang, berani-beraninya kau mengancamku. Aku punya ribuan anak buah di gunung. Aku akan membuatmu tidak bisa pulang. Tebak bagaimana aku bisa masuk? Tidak mungkin. Pertahanan di gunungku sangat ketat. Pasukan elit. Pasukan kuat dan lengkap. Bagaimana mungkin kamu bisa masuk? Sekarang aku kasih kamu kesempatan. Panggil semua anak buahmu ke sini. Mana mereka? Ayo masuk semua. Bos, kakak. Bos kalian merampas makanan dan istriku. Eksekusi segera. Sudah mengerti semua? Ini adalah akibat melawan kakak Zhu. Saudara-saudara. Sekarang bos kalian sudah mati. Aku tahu kalian menjadi bandit di gunung. Karena terpaksa. Sekarang aku kasih dua pilihan. Pertama, bergabung dengan pasukan resmi. Aku jamin kalian kenyang, hangat, dan bisa berjasa. Kedua, kami bersumpah setia pada Bos Zhu. Mulai sekarang, jangan panggil aku Bos Zhu. Panggil aku Bupatiku. Ya, Yang Mulia Bupati. M.A.Z. Yang Zi, kamu tenangkan mereka. Sayap. Kalian kenapa datang? Aku dengar kakak ipar diculik orang Hei Huzai. Kami tahu kamu kesini, sangat khawatir. Jadi kami ikut. Suamimu masih perlu dikhawatirkan? Kalau begitu, sekarang di dalam. Wah, kakak Zhu kita sangat hebat loh. Tidak hanya membunuh si bermata satu, tapi juga para banditnya. Sudah direkrut jadi orang kita. Benar sekali. Suamiku sangat hebat. Kakak, kamu tidak apa-apa? Mereka tidak menyakitimu kan? Aku baik-baik saja. Ayo pulang. Kalau aku yang melakukannya, aku pasti akan menyiksa si bermata satu itu dengan kejam untuk membalas dendam kakak. Lihat apa? Memangnya kami tidak cantik? Cantik? Haha. Kalau cantik, kenapa kamu terus melihat kakak ipar? Aku juga terus melihat kalian. Kok? Aku tidak percaya, kecuali kamu membuktikannya dengan tindakan nyata. Tindakan nyata? Kamu kalian. Xiao Qing, kamu ngapain di sini? Tong Er, aku ada urusan dengan Yaoyang. Kamu tunggu di luar dulu. Sepertinya kakakku juga mulai paham. Selamat, sekarang keintiman Anda dengan Xiao Qing. 100%, keintiman Siatong naik menjadi 100%.
Hadiahku mana? Hadiah akhir sistem. Infinite Firepower. Silakan Tuan periksa. Infinite Firepower? Aku harus melihatnya. Wah. Ini. Wah. Hahaha. Wow. Hahaha. Aku jadi tidak terkalahkan, ya? Pantasan disebut hadiah akhir. Dengan ini semua, asalkan melatih pasukan dengan baik. Meskipun si kaisar punya pasukan jutaan, aku bisa menghancurkannya, HMPH. Haha. Kalian berdua, carikan aku sekelompok. Pasukan paling cerdas dan terbaik. Bilang saja aku ada hal penting untuk mereka. Boleh tahu, Kakak Ju, ada apa? Aku juga ingin tahu. Ayo. Bilang saja, mereka akan tahu setelah datang. Pergi. Sayap. Tuan. Ayo. Letakkan, buka. Wah, banyak sekali. Semuanya. Ambil satu senjata masing-masing. Mulai hari ini, aku akan mengajari kalian latihan menembak. Hahaha. Kak Yaoyan, kalian latihan apa ini? Aku juga mau ikut latihan. Ajarin aku juga. Aku mau ikut Kak Yaoyang. Berkelahi di medan perang. Ini apa? Aku belum pernah lihat sebelumnya. Iya, kecil sekali. Bagaimana dipakai di medan perang? Ini semua adalah senjata sakti. Aku tunjukkan pada kalian. Arahkan ke target itu. Gunakan ini untuk membidik. Kak Ju ini, kekuatannya terlalu besar. Benar juga, kalau ini dipakai di medan perang, bisa satu tembakan satu orang. Kak Yaoyan, senjata hebat seperti ini, dari mana asalnya? Iya, meriam Italia waktu itu juga tiba-tiba muncul. Oh. Aku ingat. Waktu itu Kak Yaoyang muncul dari tempat itu. Kak Ju, ceritakanlah pada kami. Ini. Ini senapan mesin. Ini senapan otomatis. Itu senapan serbu. Ini favoritku. Pistol. Kaksu. Kamu benar-benar luar biasa. Bisa membuat senjata seperti ini. Pengetahuan baru. Kekuatannya sebesar ini? Hebat. Pertama kali lihat. Aku tidak percaya. Kak Yaoyang, bagaimana kalau kami memeriksainnya?
Itu. Semuanya, ingat untuk berlatih dengan baik. Ingat ya, jangan arahkan senjata ke teman sendiri. Kalau begitu, aku pergi dulu. Hahaha. Aku mau kamu yang ajari aku langsung. Ajari aku beberapa kali. Baiklah, aku juga mau. Baiklah. Stop. Haha, gini aja, kita satu-satu ya, oke? Aku duluan. Hahaha, ayo. Pegang ini. Lalu, mata dan ini lihat garis ini. Tutup matamu. Ayo. 3, 2. Kamu juga, baik. Gini, benar, pegang ini, lalu tutup mata kanan. Kak Yaoyang, kenapa aku nggak bisa tepat sasaran? Aku bantu kamu cari. Aku belum siap. Ayo. Aku duluan. Aku? Stop, baik. Gini, Senin, Rabu, Jumat aku ajari kamu, Selasa, Kamis, Sabtu ajari dia, gimana? Hahaha. Kaisar, ada apa ini? Kenapa cemberut? Sialan. Benteng harimau hitam ini ternyata begitu mudah dikalahkan. Ini tidak mungkin. Pejuka, Zhu Yaoyang ini cuma orang desa biasa. Biarkan hamba memimpin pasukan untuk menghancurkannya, jangan gegabah. Almarhum Kaisar dulu berkali-kali menyerang benteng harimau hitam, tapi tidak pernah berhasil. Dia bisa menaklukkannya dalam beberapa hari, orang ini punya kelebihan. Lalu bagaimana? Biarkan saja mereka berkembang. Panasahat Karajan, Sipat Kari Selusi. Paduka, hamba bersedia pergi ke Ku County untuk menawarkan perdamaian. Perdamaian? Apa ini bisa berhasil? Sekelompok orang desa, beri sedikit uang, pasti menyerah. Kalau begitu, silahkan penasihat kerajaan. Paduka, ini kewajiban hamba pamit dulu. Hati-hati di jalan. Hahaha. Kaksu. Penasihat kerajaan. Belakangan ini, aku dengar banyak kabar tentang istana. Penasehat Karajan adalah penasehat di Kak Kaisar. Tentang benteng harimau hitam. Itu adalah idenya. Dari mana kalian tahu hal-hal ini? Orang-orang dari Hei Huzai. Mereka memberitahu kami. Mereka menangkap utusan yang dikirim Kaisar. Baik. Kalau begitu, panggil penasihat kerajaan. Aku ingin tahu apa masalahnya. Baik. Wah. Sudah bertemu. Tuan Zhu. Bangunlah. Apa tujuan kedatangan penasihat kerajaan hari ini? Aku datang untuk bergabung dengan Tuan Zhu. Kamu? Bergabung denganku? Sekarang Kaisar tidak bijaksana. Aku membawa peta distribusi pasukan Kaisar. Untuk menyerahkan diri. Ceritakan. Kabupatenku kurang dari 100 li dari ibu kota. Ada 3 pasukan penjaga. Total 80.000 orang. 80.000? Banyak sekali. Kaisar pengecut, jadi dia memusatkan semua pasukan dari kabupaten sekitar. Di ibu kota. Kaisar benar-benar bodoh. Itu 80.000 orang. Kita hanya punya 30.000 pasukan, sulit menyerang ibu kota. Tenang, aku punya cara. Apa caranya? Nanti kalian akan tahu sendiri. Sekarang, bisakah aku bergabung dengan Tuan Zhu? Kamu berani mengkhianati Kaisar. Bagaimana jika kamu mengkhianatiku? Tidak akan. Sama sekali tidak, Tuan Zhu bijaksana. Ribuan kali lebih baik dari Kaisar sekarang.
Penasihat kerajaan, jangan takut, hanya bercanda. Yang kukatakan tadi hanya distribusi pasukan. Di istana. Kalau begitu, terima kasih penasihat kerajaan. Angkat penasihat kerajaan kembali untuk beristirahat. Baik. Penasihat kerajaan, silakan. Benar-benar orang desa, tunggu sampai dia menyerang ibu kota. Aku akan membunuhnya, lalu mengambil hati rakyat. Seluruh dunia akan menjadi milikku. Hahaha. Kakaksu. Aku juga merasa tidak bisa percaya. Kelihatannya bukan orang baik. Kenapa aku bisa percaya padanya? Lalu kenapa tidak langsung membunuhnya? Taruh pisau itu. Dia datang ke sini pasti belum menyerahkan semua barangnya. Kita harus menahannya, kan? Tunggu sampai kita menguasai Kyoto, baru bunuh dia juga tidak terlambat. Saudara Ju, aku kembali. Saudara Jiang, akhirnya kau kembali. Bagaimana bisnis akhir-akhir ini? Aduh. Sekarang sabun, kita sudah tersebar ke seluruh dakian. Laris sekali, hanya dalam sebulan sudah untung ratusan ribu tael. Bagus sekali. Tapi, aku punya ide lagi. Hei, Saudara Jiang. Apa ide itu? Silakan sampaikan. Sekarang pasukan kita kuat, persediaan makanan cukup, pemberontakan di medan perang terus terjadi. Jadi, aku ingin kau menjadi raja. Aku jadi raja? Iya, sekarang para penasihat di seluruh negeri sedang mencari pemimpin yang tepat. Kalau kau jadi raja, pasti banyak penasehat yang akan datang. Untuk bergabung. Ini tidak terlalu tepat, kan? Aku rasa apa yang dikatakan kakak Jiang masuk akal. Kau bisa memikirkan gelar. Posisimu naik, tentara di bawahmu juga bisa naik pangkat. Ini hal yang baik. Saudara Zu. Sekarang setiap bulan kita dapat ratusan ribu tael. Para tentara liar di sekitar juga menyerah melihat situasi. Pasukan kuat, kuda gemuk, menjadi raja adalah hal yang wajar. Ini. Aku sudah melatih puluhan ribu pasukan, mahir menggunakan senjata. Siap bertempur kapan saja. Aku yang siap menghadap pangeran. Benar-benar tidak menyangka, aku bisa sampai seperti ini. Tapi, gelar apa yang bagus? Desa Ju sejak dulu wilayahnya di Qin. Hei, sebut saja. Raja Qin. Menghadap Raja Qin. Kalian semua cepat bangun, kita kan sudah kenal, tidak usah sungkan. Cepat bangun. Pangeran. Lalu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bagaimana kalau langsung menyerang Kyoto? Tenang dulu. Duduklah semua. Wah, kita sekarang ini kekurangan pasukan dan kuda. Kapan kita harus menunggu? Aku sudah tidak sabar. Jangan buru-buru, suamiku melakukan ini. Pasti ada alasannya. Suami, sekarang perintahkan kami. Saudara Jiang. Ini untukmu, di dalamnya tercatat cara membuat garam halus. Untuk mengelola garam Dakin. Yang Zi akan melindungimu. Ini terlalu mudah. Hanya dengan satu buku ini, kita bisa dapat lebih banyak uang. Kita terpisah dari Kyoto. Oleh kota Qinghe dan Kabupaten Baotian, beberapa kabupaten ini tidak dijaga ketat oleh pasukan. Baik. Hai, MAZ. Kamu pimpin pasukan untuk menaklukkan kota ini untukku. Sayap. Kalau aku juga mau berperang. Kamu bertugas merekrut dan melatih prajurit. Nanti aku punya gunanya. Kenapa Wang MAZ bisa berperang? Aku disuruh merekrut prajurit, aku juga bisa berperang. Ayo, pilih satu. Kalau ada tulisan di atasnya, kamu boleh berperang. Kalau tidak ada tulisan, ikuti perintahku dengan baik, ya. Baik,
Aku pasti bisa memilih yang benar. Kok kosong? Ini kan pilihanmu sendiri. Cepat pergi. Baik, aku dengar perintah pangeran. Cepat pergi. Yao Yang, kamu terlalu jahat. Pasti keduanya kosong. Setiap orang punya tanggung jawabnya sendiri. Dan tugasnya juga sama pentingnya. Suamiku benar, ini dasar dari rencana besar kita. Kalau begitu, sampai di sini dulu hari ini. Semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Sudah 7 hari. Sang guru negara belum ada kabar. Kaisar, pasti sang guru negara berhasil. Apa maksudmu? Pasti karena berhasil jadi terlambat pulang. Sayang, ini benar-benar berhasil. Aku akan membangunkanmu menara bintang. Benarkah? Yang mulia, hamba mendapat kabar. Pendeta kerajaan berhasil. Pendeta kerajaan telah berkhianat. Masuk ke kubu Juyaoyang. Maksudmu, Pendeta kerajaan berkhianat? distribusi strategi perang kita. Juyaoyang seharusnya sudah mengetahuinya. Yang mulia jangan khawatir, si penjahat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana bisa begini? Paduka, jangan khawatir, kita punya 80.000 pasukan penjaga di ibu kota. Juyaoyang punya kemampuan sehebat apapun. Tidak akan bisa menyerbu, berapapun yang datang, semuanya akan mati. Paduka, tidak baik. Paduka, Juyaoyang menjeram pasukan, menyerang Semalaman. Kabupaten Qinghe dan Baotian, pasukannya langsung menuju ibu kota. Jenderal, bantu aku cari cara, Paduka jangan takut. Itu hanya 2 kabupaten kosong, direbut pun tidak perlu panik. Asal kita pertahankan ibu kota, pasti aman. Tapi di seluruh Dechen, ada pasukan pemberontak, ini. Berapa lama bisa bertahan? Kurang ajar. Mengacaukan semangat pasukan, bawa keluar. Penggal, tidak adil. Paduka, jangan sampai lengah. Paduka tenang, asal kita pertahankan ibu kota. Pasukan pemberontak dilurahkan saling bunuh. Nanti aku bawa pasukan menyerang. Pasti akan membangkitkan kembali Jiangshan Dakian. Bagus, aku percaya padamu. Pangeran Qin, hamba sudah kembali. Hai. Bagaimana? Tidak mengecewakan harapan pangeran, kali ini. Tidak hanya menaklukkan 2 kota. Tapi juga ada kejutan. Pangeran, lihat. Ini sepertinya tanda komando pasukan pemberontak. Permaisuri Mata Tajam. Ini memang tanda komando pasukan pemberontak. Maksudmu? Benar, selain menaklukkan 2 kabupaten. Beberapa pasukan pemberontak kecil di sekitar bersedia bergabung dengan kita. Mazi. Kerja bagus. TAPI. Ada satu hal lagi. Apapun katakan saja. Iya, ada apa? Sambil makan sambil bicara. Ya. Kalau ada kesulitan, langsung bilang saja, aku bantu selesaikan. Ada pasukan pemberontak sasaran yang dibikin Hong Kong. Mendengar kabar ini, mereka mengancam akan menghancurkan kita. Yang pertama menyerbu ibu kota. Ini bukan masalah. Tapi mereka punya pasukan sebanyak 400.000 orang. Jauh lebih kuat dari kita. Ini bagus, mereka datang untuk memberikan pasukan kepada kita. Kamu, sebarkan berita ini, bilang saja. Biarkan mereka datang. Pas banget untuk menguji pasukan yang sudah aku latih belakangan ini. CPAT APA. Betul. Kita sudah punya senjata-senjata ini. Tidak peduli dia bawa 180.000 atau 1,8 juta pasukan. Kita bisa habisi mereka semua, tidak tersisa. Dengan kata-kata pangeran ini, aku jadi tenang. Juyaoyang si anak kecil. Kalau berani, keluarlah dan hadapi aku dalam pertarungan hidup mati. Bersembunyi di dalam kota tidak keluar. Penchkat ya? Hahaha, kalau tidak berani,
sujudlah dan serahkan kota. Kami bisa memberimu ampunan. Kalian cuma semut, pikir aku takut? Tunggu saja, aku akan keluar dan membunuh kalian. Kamu buru-buru apa? Aku saja belum buru-buru. TAPI. Tapi mereka menghina kamu. Biarkan saja mereka menghina. Aku tidak akan kehilangan daging. Juyaoyang si anak kecil. Jika kamu terus bersembunyi di kota dan tidak berani keluar, jangan salahkan aku jika menyerang kota. Tunggu sampai aku masuk ke kota. Tidak akan ada yang tersisa. Kamu benar-benar tidak berguna. Jika nanti dia yang berkuasa, mungkin dia akan menjadi tiran. HMPH. Dengan kebodohannya. Bisa menguasai dunia? Sepertinya kamu si pengecut tidak berani keluar. Pasukan. Serang. Senjata apa ini, aku juga tidak tahu. Membunuh dari jarak 100 meter tanpa terlihat. Bagaimana kalau kita mundur dulu? Mundur apa? Lanjutkan serangan. Tidak tahu diri. Wow. Hahaha. Mundur. Giddy up. HMPH. Dasar bodoh. Mau menguasai dunia dengan begini? Tapi kita tetap harus hati-hati. Dia punya ratusan ribu pasukan. Kita harus cari cara untuk memecah belah mereka. Ayo kita pulang dulu untuk berdiskusi. Hong Tiancheng si bajingan ini. Sayang sekali tadi tidak berhasil membunuhnya. Jenderal Wang, jangan buru-buru. Dengarkan dulu ide suami. Pangeran, bagaimana kalau kita langsung menyerang? Aku yang jadi pelopor. Benar. Aku memang ingin menguasai ratusan ribu pasukannya. Jadi, kita harus menyusup ke dalam. Menyusup ke dalam? Maksud suami, masak ke markas Muzu? Betul. Tapi kita sudah berkonflik, bagaimana bisa masuk dengan mudah? Jenderal Wang, apakah kamu sudah selesai membaca seni perang Sanzu? Sudah lama selesai. Kalau begitu, bagaimana caranya kita bisa masuk ke pasukan Hong Tiancheng ini? Oh, pura-pura menyerah? Betul, ada kemajuan juga kamu. Pangeran memujiku, hanya kamu yang bisa. Tapi kita sudah menang, pura-pura menyerah tidak masuk akal, ya. Hong Tiancheng mungkin juga akan curiga. Kalau begitu, kita kalah sekali lagi. Yanzi, terima perintah. Hamba siap. Kamu pimpin pasukan. Menuju ke pasukan Hong Tiancheng ini. Pancing dia keluar, lalu kamu berpura-pura kalah dan kabur. Sayap, kenapa tugas kalah seperti ini yang harus aku lakukan? Tidak seru, tidak seru. Pangeran menyuruhmu, cepat pergi. Banyak bicara. Pangeran, tunggu kabar dariku. Aku pasti menyelesaikan tugas. Hihi. Suamai, Apakah ini benar-benar akan berhasil? Permaisuri, rencana ini pasti berhasil. pasti berhasil. Tuan Jiang, tolong jelaskan. Hong Tiancheng berasal dari petani. Tidak ada dukungan dari belakang. Pasukan banyak tapi logistik sedikit. Pasti akan memberontak. Sedangkan kita logistik melimpah, peralatan lengkap. Jadi, dengan belasan ribu tentara ini, mengumpulkan mereka sangat mudah. Oh, nanti kita bisa menyerang ibu kota. Suamiku benar-benar jenius, semoga langit melindungi. Jiangshan ini segera akan menjadi milik Ju. Sialan, sangat sialan. Zhu Yao yang ini berani menyebut dirinya sebagai Pangeran Qin dan mengumpulkan 20.000 tentara pemberontak. Baginda, kabar baik, kabar baik. Apa kabar baiknya? Cepat katakan. Baginda, lihat ini. Bagus sekali, akhirnya mereka saling menggigit. Benar. Zhu Yao yang dan Hong Tiancheng. Berkelahi. Kita bisa menunggu kesempatan. Baik. Kamu segera kumpulkan pasukan, bersiap untuk menghancurkan Zhu Yao yang dan Hong Tiancheng. Hamba patuh. Seseorang
Baginda, pergilah. Panggil Selir Shen dan Selir Ling untuk menemani. Baik. Baginda. Lapor. Pangeran, ada kabar dari sekitar ibu kota. Jenderal Wang, ini orangmu. Kamu lihat sendiri. Baik. Hahaha, Pangeran, kabar baik. Pasukan kita Sudah diam-diam menguasai 5 kabupaten di ibu kota. Maksudmu, kita sudah mengepung seluruh ibu kota? benar. Kali ini, Kaisar tidak akan bisa lolos dari genggaman kita. Dia menghancurkan keluargaku. Aku akan membunuh Kaisar bodoh ini dengan tanganku sendiri. Seluruh keluargaku dagina oleh pejabat. Bawahna. Hutang ini harus kita bayar dari mereka. Baik, kedepannya apa yang kalian katakan, itu yang akan kita lakukan. Pangeran, aku kembali. Tugas yang pangeran berikan. Sudah selesai. Bagus. Jiang Qihao, besok kamu kirim surat menyerah. Aku akan pergi sendiri. Baik. Aku akan menemanimu. Aku juga ikut. Kamu tinggal di camp, jaga guru negara untukku. Ayo. Asana Liu, tugas yang kuberikan. Jangan lupa selesaikan. Baik. Panglima yang kalah, menghadap Raja Hong. Hahaha. Zhu Yaoyang. Aku sudah bilang, kau tak bisa mengalahkanku. 18.000 pasukan. Makanya aku datang untuk menyerah. Kau kakap tahu diri. Kalau begitu, Aku akan memberimu posisi sebagai tukang kuda. ikuti aku, layani dengan setia. Belajar cara bertarung. Kilyar. Urusan resmi selesai. Sekarang kita bicara urusan pribadi. 2 gadis cantik ini adalah persembahanmu untukku. HMPH. Aduh. Persembahan apaan? Berani kau menghina aku? Jangan bergerak. Aku tembak kau. Door. Aduh, makan roti kukus terus. Hei, kalian berdua siapa? Wajahnya asing. Kami berdua ikut Raja Qin. Kami bawa makanan enak buat kalian. Kalian baru kalah perang, masih mau menjamu kami? Nanti kita saudara. Ayo kita ke sana, sambil makan sambil ngobrol. Ayo jalan. Ayo, silakan. Wah, kalian bawa banyak sekali makanan enak. Ini disebut banyak? Ini belum apa-apa. Wah, kehidupan kalian susah ya. Di tempat Raja Qin, ini makanan sehari-hari. Raja Hong ini. Tidak bagi-bagi makanan enak untuk kalian? Ayo minum. Ternyata Raja Hong tidak berbagi dengan prajurit. Raja Qin lebih baik. Benarkah? Ini makanan sehari-hari? Ngapain bohong? Kami semua sehat dan kuat. Raja Qin mencintai prajurit seperti dirinya sendiri. Sayangnya, Raja Qin menyerah ke Raja Hong. Nanti hidup sengsara deh. Kalau benar begitu, kami akan ikut Raja Qin memberontak. Banyak dari kami yang bahkan tidak bisa makan kenyang. Apalagi daging dan anggur mimpi. Sudahlah. Teman-teman kalian setuju?
Tenang saja. Kami akan mai king kenyang lain. Aku dan saudaraku masih punya pengaruh besar di militer. Sangka. Lihat saja kami. Ayo minum-minum. Ada orang. Bunuh dia, hadiah 100 del perak. Hong Wang, nyawamu hanya bernilai 100 del? Ini tidak merugikan saudara-saudara, hanya saja saudara-saudara bahkan tidak bisa makan. 10.000 tael. Bunuh dia, hadiah 10.000 tael. Saudara-saudara jangan percaya dia. Dia sama sekali tidak bisa membayarnya. Jika bisa membayar, itu artinya dia punya uang. Tapi merugikan saudara-saudara. Saudara-saudara hanya bisa makan enak dan berpakaian hangat dengan mengikuti Raja Qin. Kabupatenku di bawah pemerintahan Raja Qin sudah makmur dan kuat sejak lama. Jangan percaya dia, ini semua tidak benar. Kalian orang-orang hina. Ini tidak benar. Sama sekali tidak ada hal seperti ini. Diam. Raja Qin, APA yang merugikan benar. Ikuti aku, minimal makan daging 3 kali sebulan. Hadiah 3 tael perak. Bagaimana jika Raja Qin tidak bisa melakukannya? Jika aku tidak bisa melakukannya, akan bernasib sama seperti dia. Sekarang ada 2 pilihan, bunuh aku. Atau ikuti aku. Benarkah sebaik ITU bisa makan daging setiap hari? Raja Qin, aku ikut. Aku juga, bawahan bersumpah setia mengikuti Raja Qin. Ikuti Raja Qin. Yaoyang, kamu tidak terluka kan? Tenang, aku baik-baik saja. Bagaimana dengan Raja Qin? Sudah pasti direkrut. Duduklah semua. Semua. Aku sudah menghancurkan pasukan Hong Tiancheng. Menyita 130.000 pasukan dan kudanya. Kok cuma 130.000? Bukannya 120.000? Tentu saja 50.000 melarikan diri. Raja Qin, sekarang kita punya pasukan kuat dan kuda tangguh, semangat temper tinggi. Saatnya berperang dengan Kaisar. Kali ini aku yang jadi pelopor. Aduh. Jangan buru-buru. Sekarang kita sudah menguasai kabupaten sekitar ibu kota. Semua sudah ditaklukkan. Tapi ibu kota sulit ditaklukkan, untuk menghindari kerugian yang tidak perlu. Kita harus menunggu lagi. Kenapa harus menunggu? Apa kita tidak menyerang? Ya, kita harus menyerang secepat mungkin. Bukan tidak menyerang, tapi mengepung tanpa menyerang. Persediaan makanan di istana terbatas. Kita hanya perlu mengepung Kyoto. Dalam 3 hari, pasokan air dan makanan akan terputus. Saat itu, moral tentara dan rakyat pasti kacau. Hebat, memang pantas disebut Pangeran Qin. Sampaikan perintahku. Kepung Kyoto berlapis-lapis, jangan biarkan seekor lalat pun masuk. Sayap. Jiang Qihao. Aku ada sesuatu untuk sampaikan padamu. Silakan perintah, Pangeran Qin. Sialan Juyaoyang ini. Dia memutus persediaan makananku. Paduka, persediaan makanan tentara sudah habis 2 hari, moral tentara goyah. Mereka merampas makanan rakyat di mana-mana. Selesai, kerajaan Jiangku. Benarkah harus diserahkan begitu saja? Bos, ikan utuh nih, buat 2 hidangan. Ok. Tuan, I consider the tong. Ini. Dakian sudah mati. Pangeran Qin harus naik tahta. Apakah ini takdir? Warga sekalian, ikut aku memberontak, Kaisar Dakian ini. Pangeran Qin akan memimpin kita, kenyang dan hangat. Baik-baik, ayo pergi. Dimanapun Juyaoyang pergi. Dukungan rakyat mengalir, gerbang kota dan istana sudah dibuka. Apa katamu? Pasukan pengawal istana juga menyerah semua. Juyaoyang mungkin sudah. Masuk istana.
Menyerahlah sekarang. Aku akan berimu setelah hidup. CH. Lebih baik mati daripada mengkhianati negara. Letakkan pedangmu, berlutut dan serahkan tahta pada Pangeran Qin. Langkah selanjutnya adalah mati. Humph. Mati ya mati, meski aku penakut dan bodoh. Tapi aku tidak takut mati. Bahkan jika aku mati, aku akan mati di bawah pedangku sendiri. Kaisar menjaga gerbang negara. Raja mati demi negara. Leluhur, aku tidak mampu di bawah 9 mata air. Tidak berani menatapmu. Kasih dia kesempatan. Ah, Seluruh dunia ini, mulai sekarang akan menjadi milik keluarga Ju. Suamiku, Kaisar sudah mati, kau bisa naik tahta. Naik tahta. hormat kepada Yang Mulia. Bangunlah. Terima kasih, Yang Mulia. Tak pernah kuduga, aku suatu hari akan menjadi kaisar. Mimpi dulu, sekarang jadi kenyataan. Kau turun dari singgasanaku. Posisi ini milikku. Kalau kau tidak mendekat, aku lupa untuk membunuhmu. Hahaha, bunuh aku? Semua pasukanmu sudah kusuruh pergi. Sekarang di sini adalah orang-orangku. Hahaha. Ah. Hehehe. Seret orang itu keluar untuk diberi makan anjing. Sudah sampai tahap mana? Sudah sampai pemberian gelar bangsawan. Oh iya. Wang Mazi diangkat sebagai jenderal kiri. Yang Zi sebagai jenderal kanan. Yeay. Terima kasih, Yang Mulia. Jiang Qihao diangkat sebagai penasihat negara. Yang Mulia, jabatan ini kurang baik. Oh. Diangkat sebagai perdana menteri. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Yang Mulia, bagaimana dengan permaisuri Anda? Kakak Lansi jadi permaisuri saja. Kami hanya ingin selir. Ada. Aku akan mengangkat 3 permaisuri. Kalian bertiga adalah permaisuriku. Yang Mulia, ini tidak baik sejak zaman dahulu. Tidak ada penobatan seperti ini. Ah, Yang Mulia. Katakan, ada atau tidak, pada akhirnya ada atau tidak. Ada. Sejak zaman dahulu selalu ada. Nah, baru benar. Ayo, aku akan pergi untuk membuat pangeran. Hahaha.